kalau pengaplikasian anti karat ini nggak keseluruhan plat ya? Halo guys. Welcome to our YouTube channel kami, Indowira Putra. Dan di video kali ini kita pengen ngajak ke teman-teman nih, ke customer kami, yaitu Auto One. Dan tepatnya itu ada di Jalan Gede Bage, Bandung. Nah, tujuannya kita pengen ngasih tahu nih ke teman-teman gimana sih tahapan pengecatan dari awal sampai akhir. Nah, untuk itu nanti penjelasannya akan di-guide langsung sama teknisi kami, yaitu Mas Saiful. Oke, makasih Mbak Oci. Untuk lebih jelasnya teman-teman, yuk ikuti kami berdua dari awal sampai akhir biar teman-teman tahu bagaimana proses pengecatan yang baik dan benar. Mari ikuti saya. Nah guys, di belakang kita ini adalah proses tahapan awal dari body repair. Nah, tahapan awalnya apa sih Mas? Oke, untuk tahapan awal ini setelah proses ketok sama las, baru kita naik ke aplikasi EP1050. Oke, jadi boleh penjelasannya kayak gimana, fungsinya buat apa? Oh, jadi EP1050 ini adalah cat dasar anti karat yang fungsinya melindungi permukaan mobil atau plat dari karat. Oke, dan kalau misalnya kita menunggu nih, kira-kira berapa lama sih untuk sampai kering dan siap ke tahapan selanjutnya? Nah, biasanya untuk EP1050 ini kita nunggu jeda waktunya itu maksimal 8 jam, Boci. Oke, jadi kalau pengaplikasian anti karat ini nggak keseluruhan plat ya? Karena ini yang rusaknya cuma sebagian, jadi pengaplikasiannya di Cukup permukaan sebagian yang aja. rusak aja gitu, Boci. Oke, berarti nanti kita balik lagi setelah menunggu 8 jam. Iya, betul. Oke. Nah, setelah pengaplikasian primer, tadi berarti kita sekarang masuk ke tahapan apa nih? Nah, untuk tahapan selanjutnya setelah epoxy primer, nah di belakang kita ini sedang ada proses pendempulan. Dan produk yang digunakan saat ini yaitu Adler Polyester Putty 3002. Sebelum naik ke proses pendempulan ini, biasanya kita melakukan persiapan yaitu pengamplasan dengan grit amplas 120 supaya dempul melekat kuat di permukaan plat yang akan dilakukan pendempulan. Halo, ini adalah hari kedua. Kemarin kita sudah memasuki tahap cat anti karat dan juga dempul. Nah, hari ini sudah masuk surfacer dan di belakang kita ini sudah diaplikasikan surfacernya. Nah, sebenarnya fungsi dari surfacer itu apa sih, Mas? Oke, makasih Mbak Ci. Dan teman-teman yang belum tahu bahwa fungsi surfacer itu yaitu untuk menutupi pori-pori kecil yang ada pada dempul dan juga menutupi bekas amplasan. Oke, nah di belakang kita ini kita sudah menggunakan produk apa nih? Nah, di belakang kita ini menggunakan Dalton Surfacer Fast Dry. Oke, dengan karakteristiknya? Nah, untuk karakteristik Dalton Surfacer Fast Dry ini, yang pertama daya tutupnya bagus, yang kedua dia cepat kering, dan yang ketiga permukaannya sangat halus. Mbak Ci bisa lihat permukaan di sini sangat halus sekali. Ya, berarti ini sudah siap untuk diamplas dan Ya, kemudian... diamplas dan tahap berikutnya itu naik base coat. Oke, berarti kita menunggu selama 1 jam 1 jam baru kita naik ya. base coat. Oke, nah teman-teman di sini juga masih pada bingung nih apa perbedaan dari epoxy filler dan juga surfacer. Boleh dijelasin sedikit, Mas? Nah, untuk teman-teman yang belum tahu perbedaan antara epoxy filler dan surfacer, yang pertama itu dari resinnya. Kalau epoxy filler resinnya menggunakan epoxy, sedangkan surfacer itu sendiri menggunakan PU atau polyurethane. Nah, yang kedua yaitu penggunaan thinner. Penggunaan thinner juga sangat penting. Kalau epoxy filler menggunakan thinner epoxy Oke. atau thinner ND. Ya. Kalau surfacer menggunakan thinner PU. Nah, Atau itu mungkin perbedaannya, dan juga dari segi harganya kalau epoxy itu sangat ekonomis, sedangkan surfacer lumayan harganya. Oke, berarti memang dari fungsinya itu sama, tetapi dengan pemilihan aja ya, tergantung Ya, dari budget. Betul. Oke teman-teman, setelah tadi kita melakukan proses surfacer, nah saat ini kita lanjut ke tahap berikutnya. Sebelum naik base coat, kita melakukan proses masking. Nah, proses masking ini untuk menutupi bagian-bagian yang tidak akan kena cat. Nah, seperti di belakang kita ini sedang dilakukan proses masking.
Oke teman-teman, setelah tadi kita udah proses base coat warna silver ya. Jadi kita udah mengaplikasikan base coat 2 lapis. Setelah itu flash off dan selanjutnya itu naik ke tahap clear coat. Pantengin terus dan ikutin kita terus ke tahap selanjutnya sampai akhir, yaitu tahap clear coat dan finishing. Oke teman-teman, setelah kita tadi melakukan aplikasi base coat Dalton warna silver, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu kita melakukan aplikasi clear coat dengan menggunakan Dalton HS 8021 sebanyak 2 lapis basah-basah dengan flash off selama 5-10 menit untuk menghasilkan lapisan cat yang tebal dan glossy-nya sangat baik. Oke guys, jadi di belakang kita ini adalah satu unit mobil yang udah dipakein produk kita ya, Iya, dari mulai primer sampai ke clear. Nah, jadi di belakang kita ini clearnya itu udah paling maksimal, bagus, terus juga warnanya sudah sesuai sama pabrikan Vios ya, Vios Silver gitu. Nah, selain itu produknya apa aja nih? Boleh diulas sedikit? Oke, kita review produk yang udah kita aplikasikan di mobil Vios ini. Dari mulai cat dasar, yaitu kita pakai EP 1050 untuk di atas plat. Ya. Nah, terus kita lanjut ke penggunaan dempul Adler polyester putty 3002, naik lagi ke surfacer fast dry yaitu dari Dalton. Terus kita lanjut ke base coat Dalton yang mau kita rilis di tahun ini. Nah, yang terakhir finishing yaitu pakai clear coat Dalton 8021. Nah, inilah hasilnya penggunaan full series produk Indowira Putra. Oke. Buat teman-teman nih ya yang mau diperbaikin mobilnya, bisa ke Auto One dan tempatnya itu ada di Jalan Soekarno-Hatta, Gede Bage, Bandung. Oke. Nah, itu aja mungkin ya dari kami. Untuk teman-teman nih yang pengen request, silahkan request di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Bye-bye.